Astagfirullahaladzim, sebanyak 100 orang calon PMI ilegal ditemukan tengah berkumpul di hutan bakau Pulau Rupan, Kabupaten Bengkalis. Saat digerebek petugas, mereka tengah bersiap-siap menunggu perahu motor yang akan membawa mereka menyeberang ke Malaysia. Dalam penggerebekan ini, petugas juga mengamankan 11 orang yang diduga merupakan anggota sindiket tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Hot Reaction. Tak hot, tak shock bro. Okey, pada video kali ini saya tak sangka masih ramai lagi warga Indonesia yang nekat masuk Malaysia walaupun secara ilegal. Mula-mula saya kurang percaya dengan berita ni sebab ramai YouTuber dari Indonesia, netizen dari Indonesia berkata Malaysia sudah tidak lagi dipandang oleh orang-orang Indonesia yang mau keluar negara, yang mau bekerja di luar negara. Tetapi apa yang kita nampak di sini ni ternyata ada 100 orang ya guys coba masuk Malaysia secara tak sah. Maknanya Malaysia masih menjadi pilihan utama orang-orang Indonesia untuk mencari rezeki walaupun secara tidak betul. Dan perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman rakan senegara di Indonesia yang mau nekat masuk Malaysia dan bekerja secara tidak sah ataupun tanpa dokumen alias kosongan. Sahabat-sahabat, teman-teman rakan senegara saya, tolonglah jangan masuk lagi kalau mau pikir mau kerja secara macam itu. Sebab sekarang ni majikan-majikan di Malaysia ini tidak ada sudah yang mau memperkerjakan, yang mau kasih kerja orang-orang yang kosongan. Kalau ada pun 1 dalam 10, bukan 10 dalam 1. Dulu mungkinlah, tapi sekarang Malaysia punya undang-undang sangat ketat. Jadi teman-teman, kalau ada yang mempengaruhi mau kerja secara kosongan ilegal di Malaysia, tolonglah fikir baik-baik, benda tu tak betul. Sebab sekarang ni memang kalau orang tak ada dokumen sah, memang majikan tak bagi kerja walaupun ada kosong. Tetapi majikan memang tak nak ambil risiko bagi kerja yang tak punya dokumen yang sah. Jadi sahabat-sahabat, dengarlah saya, sebab saya sekarang masih berada di Malaysia dan saya tahulah apa yang terjadi di sini, suasana di sini macam mana. Jadi tolonglah teman-teman, jangan nekat masuk Malaysia kalau mau secara tidak sah. Sebab memang anda rugi besar tau. Kalau dapat lolos pun masuk ke Malaysia, tidak menjamin anda boleh dapat bekerja di Malaysia ini. Sebab seperti yang saya katakan tadi, majikan sekarang tak ada yang mau ambil pekerja yang tak ada dokumen yang sah. Jadi teman-teman akan rugi besar lah kalau nekat juga sampai sini tak dapat kerja. Sudah bayar puluhan juta tapi sampai sini tak ada kerja. Teman-teman yang rugi juga kan. Jadi tolonglah, kalau ada yang mempengaruhi masuk Malaysia terus kerja katanya walaupun tak ada pasport, walaupun tak ada permit, itu tak betul ya guys. Itu tak betul teman-teman. Mungkin dulu boleh, mungkinlah, saya pun kurang pasti. Tetapi sekarang memang tak boleh. Anda sudah sia-siakan tenaga anda, duit anda kalaupun nekat masuk dengan secara ilegal. Sampai di sini tak dapat kerja, teman-teman rugi besar tau. Teman-teman, baik bekerja di Indonesia lah kalau mau secara ilegal masuk Malaysia. Baik kerja di Indonesia walaupun penghasilannya mungkin tak sama di Malaysia, tetapi yang penting kita rajin bekerja, insya-Allah kita akan dapatlah gaji berapa-berapa lah, insya-Allah.
Yang penting kita mau berusaha, insya Allah ada hasil. Dan banyak YouTuber yang kata ni negara kita ni sudah kaya, negara Indonesia ni kaya. Coba pergi jumpa dia, minta kerja dengan dia. Teman-teman mungkin pasti tahulah yang selalu kata-kata ataupun buat konten-konten macam itu. Coba tanya dia, ada tak kerja buat saya? Dan ini bukan berita hoax ya, ini berita TV One yang menyampaikan peristiwa ni. Inilah detik-detik tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau melakukan penggerebekan terhadap lokasi persembunyian calon pekerja migran Indonesia ilegal. Sebanyak 100 orang calon PMI ilegal ditemukan tengah berkumpul di hutan bakau, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Saat digerebek petugas, mereka tengah bersiap-siap menunggu perahu motor yang akan membawa mereka menyeberang ke Malaysia. Dalam penggerebekan ini, petugas juga mengamankan 11 orang yang diduga merupakan anggota sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan Malaysia. Setelah dilakukan pendataan, seluruh korban TPPO dibawa ke shelter BP3MI Riau untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Sementara itu, 11 pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Riau. Kami harus memperbaiki layanan kami supaya mudah diakses, mudah prosesnya, tidak mahal. Yang kelima, kami harus bekerjasama dengan banyak pihak untuk mendorong penegakan hukum seperti yang hari ini terjadi di Polda Riau. Terjadi yang namanya penegakan hukum tidak hanya pada pencegahannya ansih. Kalau pencegahan itu kan menyelesaikan masalah. Kalau teman-teman lihat, teman-teman lihat modus mereka bermain ini kan sistemnya set. Yang satu tidak saling kenal, yang satu sudah ada spesifik tugasnya masing-masing. Ada yang nganter, ada yang jemput, ada yang menyiapkan tempat, ada yang memberangkatkan, ada yang membiayai, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jadi ini apa namanya? Jadi memang harus banyak hal yang kita lakukan untuk mengurangi TPPO ini. Tapi yang paling penting adalah kita harus perkuat di pelabuhan-pelabuhan udara maupun pelabuhan-pelabuhan darat dan juga jalur-jalur tikus. Nah, kita tahu di Riau sini jalur tikusnya banyak. Yang terakhir mungkin ini ide aja, seluruh kapal besar maupun kapal kecil harus terdaftar di perhubungan. Jadi tidak boleh beroperasi kalau dia, walaupun dia itu milik masyarakat, dia harus terdaftar sebagai kapal angkut. 100 korban yang dapat kami selamatkan. 100 korban yang akan diberangkatkan terdiri dari 78 laki-laki dan 22 perempuan. Dengan tersangka sejumlah 14 orang. Untuk modus operandi, mereka melakukan perekrutan calon TKI secara langsung melalui TKI yang ada di Malaysia, kemudian menyelenggarakan keberangkatan para calon yang ada di daerah menuju ke Pulau Rupat, lalu menampung sementara dan menjelang keberangkatan sampai dengan mereka berangkat sampai ke Malaysia secara ilegal menggunakan speedboat yang disediakan dan berangkat dari pelabuhan tidak resmi. Sesuai data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada lebih dari 10 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Dari jumlah tersebut, sekitar 5,7 juta diberangkatkan secara resmi, sementara 4 hingga 5 juta lainnya diduga berangkat melalui jalur ilegal.